Dari telinga yang mau mendengarkan hikmat. Jadi setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada momen di mana hikmat dan kebijaksanaan memperdengarkan suaranya, marilah sendengkan telinga, kita mencondongkan telinga untuk mendengar dan menerimanya. Kemudian dari hati kita mau memahami dan mau meningkatkan pengertian kita akan hikmat, sehingga kita membuka pintu hati kita lebar-lebar supaya hikmat boleh bertumbuh kembang di dalam kehidupan kita dan kita praktikkan. Kemudian dari mulut kita mau bersuruh untuk mencari pengertian. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Masih di dalam episode yang ke-6 di dalam membahas kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang manfaat rajin mencari hikmat. Dari Amsal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-22, saya bacakan untuk kita semuanya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam di dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal pasal 1, kita memulai pelajaran kita dengan mencatat ada prolog, yakni menyatakan tujuan dari kitab Amsal, ada tema Amsal, yakni takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ada nilai untuk mendengarkan nasihat orang tua, ada peringatan tentang bahaya berteman dengan orang berdosa, dan pentingnya mendengarkan kebijaksanaan ataupun sofia selagi ada kesempatan. Nah, di pasal kedua menjelaskan manfaat mencari hikmat kebijaksanaan. Dengan peringatan untuk mencari hikmat dengan rajin,
dengan daftar manfaat yang akan didapat dari pencarian hikmat. Kita melihat kualitas pencarian kebijaksanaan sebagaimana dijelaskan oleh Raja Salomo. Orang yang rajin mencari hikmat ataupun kualitas mencari kebijaksanaan itu adalah membutuhkan kemauan. Orang yang membutuhkan kemauan. Di dalam peribahasa Indonesia ada satu peribahasa yang sangat bagus, yakni di mana ada kemauan di situ ada jalannya. Nah, tetapi kita melihat orang dapat berbuat lebih daripada situ ya, yakni untuk supaya ada kemauan tetapi tidak ada jalan, kita sendiri bisa menciptakan jalan itu ya, karena didahului dengan ada kemauan. Demikian juga ketika kita ingin mencari hikmat, ingin mencari kebijaksanaan, dan kita sendirilah yang menciptakan jalan menuju ke sana. Dan yang kedua, kita mau menerima kata-kata nasihat dari orang lain, karena banyak orang yang sudah berpengalaman, yang hidup dari firman Tuhan, mereka akan menjadi berkat tersendiri bagi kita. Lalu kita juga mau menghargai dan mengingat nasihat hikmat. Ini adalah kualitas orang yang mau mencari hikmat. Begitu melihat ada hikmat, ada kebijaksanaan, kita mau menghargainya dan mengingat-ingat semua hikmat kebijaksanaan. Lalu membutuhkan keterlibatan anggota tubuh kita, melibatkan panca indera kita, yakni pertama-tama dari telinga yang mau mendengarkan hikmat. Jadi setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada momen di mana hikmat dan kebijaksanaan memperdengarkan suaranya, marilah sendengkan telinga, kita mencondongkan telinga untuk mendengar dan menerimanya. Kemudian dari hati kita mau memahami dan mau meningkatkan pengertian kita akan hikmat, sehingga kita membuka pintu hati kita lebar-lebar supaya hikmat boleh bertumbuh kembang di dalam kehidupan kita dan kita praktikkan. Kemudian dari mulut kita mau bersuruh untuk mencari pengertian, untuk mencari makna hidup ini, supaya hidup kita menjadi lebih berkat ya daripada menjadi batu sandungan. Kita mau menjadi hidup yang memiliki arti yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain, sehingga menyebabkan orang lain dan juga kita boleh membawa orang lain meloncat kalau ada masalah. Jadi menjadikan hidup kita sebagai batu loncatan bagi orang lain, sehingga melalui kita orang lain akan naik level. Orang lain akan memiliki tingkat hidup yang lebih baik. Jadi bukan sebaliknya, bukan menjadi batu sandungan. Kemudian manfaat dari rajin mencari hikmat ataupun kualitas dari mencari hikmat itu adalah membutuhkan pencapaian yang tinggi. Yakni dengan terus mencari dan mencari, kita terus memasang target dan target sehingga pencapaian itu begitu tinggi ya, sampai kita bertemu dengan Tuhan sendiri ya. Nah, jadi pencapaian hikmat, ya hikmat itu adalah diidentikan dengan rahmat dan anugerah Tuhan. Jadi tersedia bagi orang yang bijaksana sebanyak-banyaknya hikmat yang bisa diraih dan diperoleh. Nah, dengan semangat yang sama seperti mencari perak dan harta karun tersembunyi lainnya. Karena itu pencarian hikmat yang tekun membutuhkan usaha maksimal, habis-habisan, membutuhkan usaha yang all out di pihak kita, supaya apa yang kita dapat itu melampaui perak, melampaui emas, melampaui harta karun, karena hikmat tidak bisa dicuri oleh orang. Yang berikutnya, manfaat rajin mencari hikmat adalah kita berbagi pengalaman orang Kristen hari ini ya, dengan berbagi, sharing pengalaman. Membutuhkan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau sharing pengalaman hikmat di dalam hidup kita harus mempunyai modal ya, dengan mendengarkan firman Tuhan. Catatannya adalah kita menyediakan telinga kita condongkan ya untuk memberi telinga kita mendengarkan hikmat, sehingga kita menampung hikmat itu dan kemudian kita mempraktikannya, dan kemudian kita bisa sharing, kita bisa ajarkan hikmat itu kepada orang lain. Mendengarkan pengkhotbah atau guru dengan hati yang siap. Saat ini, di masa pandemi ini, ada begitu banyak seminar-seminar bagus yang diberikan dengan cuma-cuma ataupun gratis. Nah, orang yang mencintai hikmat tidak akan melewatkan setiap kesempatan peluang emas itu untuk meraih hikmat
dan menyiapkan hati, mendengarkan setiap guru, mendengarkan setiap pengkhotbah, mendengarkan setiap pengajar, setiap dosen yang mengajar dengan akses yang sangat mudah, yakni melalui media sosial. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, ini adalah contoh orang Kristen yang menyediakan diri untuk bersiap senantiasa menyelidiki, memahami firman Tuhan. Setiap hari mereka mempunyai waktu untuk belajar firman Tuhan. Alangkah indahnya saudara kalau hari ini setiap hari kita menyediakan waktu berjam-jam untuk PA. Saya sendiri saudara senantiasa memberi diri untuk belajar lebih banyak daripada waktu santai saya. Nah, jadi dengan demikian kita akan melihat bahwa ini adalah peluang emas yang Tuhan Allah berikan untuk kita semuanya. Yang kedua, membutuhkan perenungan atas firman Tuhan. Catatannya adalah, buatlah telingamu memperhatikan hikmat, dan condongkanlah hatimu kepada pengertian. Perhatikanlah apa yang bijaksana, dan berusahalah memahaminya, sehingga engkau mencondongkan telingamu kepada hikmat. Engkau akan melapangkan hatimu kepada pengertian. Amsal 2 ayat 2. Meluangkan waktu untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, bayangkan kalau firman Tuhan seperti yang disebutkan di dalam Filipi 4 ayat 8 ini, kita isi di dalam pikiran, kemudian turun di hati kita, dan kemudian diproduksi melalui perbuatan kesaksian hidup kita. Alangkah manisnya, alangkah indahnya, alangkah cemerlangnya kesaksian hidup kita, saudara. Yang ketiga, membutuhkan doa yang tekun untuk menjadi bijaksana ataupun berhikmat. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Nah, orang yang seperti ini, saudara, akan membuka ya pintu hati untuk senantiasa tekun berdoa agar membuat hidupnya menjadi bijaksana. Jadi agar kita senantiasa bijaksana, kita perlu memohon di dalam doa dan juga dengan iman, seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5, kita harus tekun melakukannya. Dan juga dikatakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11, ketika kita mempunyai permohonan, mempunyai keinginan apapun, kita mesti bertekun di dalam permintaan kita sampai kita menemukan kalau di dalam doa kita menyesuaikan kehendak kita dan kehendak Tuhan, itu pasti akan direalisasikan, itu pasti akan dijawab. Jikalau sudah lama kita berdoa dan kemudian itu tidak terjadi, mungkin itu hanya keinginan kita pribadi, sehingga doa pun kita akan sesuaikan dan doa kita pun akan berubah menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Jadi itu indah sekali saudaraku. Kemudian yang keempat, dibutuhkan usaha yang sama yang dilakukan orang lain untuk mencari kekayaan. Nah, jadi ketika mencari hikmat, kita itu sama seperti mencari harta benda, bekerja untuk menghasilkan uang, bekerja untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya, carilah hikmat seperti mencari perak untuk harta karun. Amsal 2 ayat 4. Di dalam Kristus tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Berikut adalah tes sederhana untuk melihat apakah saudara mengeluarkan uang dengan benar sebagai upaya untuk mencari hikmat. Jika Anda atau jika saudara bekerja keras untuk majikan saudara, seperti halnya saudara mencari hikmat Tuhan. Apakah saudara memiliki pekerjaan untuk waktu yang sangat lama, atau saudara sering bosan dan pindah-pindah pekerjaan? Nah, itu menunjukkan ya, ketika kita mencari hikmat juga seperti itu. Kalau kita adalah orang yang tekun dan setia di dalam bekerja, tentunya di dalam mencari hikmat juga kita akan long life, kita akan berumur panjang, kita juga akan mempunyai durasi yang panjang untuk mencari hikmat sampai dapat dan bertumbuh kembang. Hal yang kedua, manfaat pencarian hikmat dengan teliti adalah hikmat Tuhan dan perlindungannya. Takut akan Tuhan akan menemukan hikmat sejati.
Takut akan Tuhan merupakan permulaan dari pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhan menyimpan hikmat dan pengertian yang Dia berikan kepada orang yang jujur. Berbahagialah setiap diri kita kalau kita ini adalah orang yang jujur. Tuhan akan memberikan hikmat walaupun kadang-kadang kita lalai di dalam memintanya. Ya, Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Saudara akan memiliki pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang membimbing hidup. Dia adalah perisai bagi mereka yang berjalan dengan lurus. Jadi kita ada tameng, kita ada perisai, ada alat perlindungan ketika kita berjalan dengan lurus yang dituntun oleh hikmat, sehingga jalan kita tidak bengkok ataupun jalan kita menuju kepada kejahatan. Tuhan akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Dia menjaga jalan keadilan yang ditempuh oleh orang benar. Jadi hikmat akan menolong kita agar kita berjalan di jalan yang adil, dan itu semua ditempuh oleh orang-orang yang benar. Lalu Dia memelihara jalan orang-orang kudusnya. Sungguh suatu berkat yang besar jikalau kita menjalani hidup ini dengan Tuhan di sisi kita. Penjelasan moral untuk hidup. Saudara akan memiliki pemahaman yang luar biasa. Maka engkau akan memahami tentang kebenaran dan keadilan. Keadilan dan setiap jalan yang baik. Doa Daud. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Inilah doa permohonan Daud yang boleh menjadi doa kita juga setiap hari. Mazmur 143 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Anda atau saudara akan memiliki hikmat kebijaksanaan yang besar. Dikatakan di dalam Amsal 2 ayat 10, sebab hikmat akan menghampiri hatimu dan pengetahuan akan menjadi kesukaan bagi jiwamu. Kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Engkau akan diberi kesadaran untuk menjauhkan diri dari orang-orang jahat yang menghendaki engkau agar menjadi sekutu mereka dalam kejahatan, yaitu orang-orang yang berpaling dari jalan Allah atau jalan Tuhan, lalu mengikuti jalan kegelapan dan kejahatan. Amsal 2 ayat 11, Amsal 6 ayat 22 hingga ayat 23. Sungguh suatu berkat menjalani hidup dengan hikmat Tuhan di hidup saudara. Berikutnya, terlepas dari jerat orang jahat. Orang yang mengucapkan tipu muslihat berbicara mengenai hal-hal sesat. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikuti mereka yang meninggalkan jalan yang lurus menempuh di jalan yang gelap. Sebab jika mereka oleh pengenalan di mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 hingga ayat 22, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Yang ketiga, bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Amsal 2 ayat 14, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Berbuat jahat itu seperti candaan bagi orang bodoh, tetapi perilaku hikmat adalah kesukaan bagi orang yang berpengertian. Amsal 10 ayat 23, yang langkah-langkahnya bengkok dan yang jalan-jalannya sesat. Mereka curang dan cara hidup mereka serong, yang jalannya bengkok dan jejaknya berliku-liku. Hikmat dapat membebaskan kita dari orang jahat dan tipu muslihat mereka. Kemudian hikmat akan membuat kita terlepas dari jerat perempuan amoral. Engkau anakku
akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Amsal 2 ayat 16, 7 ayat 5-21. Yang meninggalkan teman masa mudanya dan melupakan perjanjiannya dengan Allahnya, wanita itu tidak setia kepada suaminya dan telah melupakan janjinya kepada Allah. Yang meninggalkan tuntutannya pada masa mudanya dan melupakan perjanjian dengan Allahnya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Dan janganlah orang tidak setia kepada istri dari masa mudanya. Maleakhi 2 ayat 14. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Kebijaksanaan dapat membebaskan kita dari orang yang tidak bermoral dan cara destruktif mereka. Sikap untuk kehidupan yang benar, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Oleh karena itu, hendaklah kamu berjalan di jalan orang baik dan memelihara jalan-jalan orang benar. Maka sebab itu turutlah olehmu akan jalan orang yang baik dan tetaplah engkau pada jalan orang yang benar. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Terjemahan lama, disegarkannya jiwaku dan dihantarnya aku pada jalan kebenaran karena namanya. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebab orang yang jujur akan mendiami negeri, dan orang yang sempurna akan tetap tinggal di dalamnya. Percayalah dalam Tuhan dan lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri dan peliharalah kesetiaanmu, haraplah pada Tuhan dan buatlah baik, diamlah di atas bumi dan peliharalah dirimu dengan setia. Mazmur 37 ayat 3. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Tetapi orang fasik akan dipangkas dari negeri, dan para pelanggar akan dicabut darinya. Tapi segala orang fasik itu akan ditumpas daripada bumi, dan segala orang yang khianat pun akan tercabut daripadanya. Amsal 2 ayat 22. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Hikmat dapat diberdayakan kita untuk hidup lebih diberkati. Kesimpulannya, bukankah manfaat kebijaksanaan ataupun manfaat hikmat sebanding dengan usaha yang diperoleh itu untuk mengenal Tuhan dan menikmati pemeliharaannya, untuk memperoleh pemahaman dalam membuat pilihan-pilihan moral yang benar, untuk dibebaskan dari kejahatan orang fasik, untuk dibebaskan dari rayuan orang yang tidak bermoral, untuk dapat berjalan dalam kebaikan dan kebenaran, menjalani hidup yang diberkati Tuhan. Dan upaya apa yang diperlukan untuk mendapatkan hikmat Tuhan? Mendengar firman Tuhan, condongkan telinga kepada hikmat. Untuk merenungkan firman Tuhan, arahkan hatimu kepada pemahaman dan pengertian. Meminta dengan iman untuk hikmat, berseru untuk pengertian. Untuk menghargai nilainya, mencari hikmat seperti mencari perak, seperti mencari harta karun yang tersembunyi. Dengan upaya seperti itu, seseorang tidak hanya akan menemukan hikmat untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga akan menemukan Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Inilah manfaat terbesar dari orang yang dengan rajin mencari hikmat. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita adalah orang-orang yang kedapatan rajin dan bertekun di dalam mencari hikmat. Shalom.